Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum dan juga teman-teman kelas 3H yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan materi tentang sejarah aliran linguistik fungsional dan juga struktural. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Erlanda Dinda Lestari dengan NIM 305, kemudian Aurelia Tesya Putri dengan NIM 314, kemudian yang ketiga ada saya sendiri Tiara Noroma dengan NIM 321, kemudian Maulida Salsabila dengan NIM 333, kemudian Muhammad Erfansyah dengan NIM 337. Adapun rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembahasan. Materi yang pertama mengenai sejarah aliran linguistik yang akan saya sampaikan sendiri. Secara garis besar, sejarah perkembangan bahasa dimulai dari linguistik tradisional. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa. Terbentuknya tata bahasa tradisional yang telah melalui masa yang panjang dibicarakan berikut ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Melanjutkan materi, sejarah aliran linguistik. Sejarah aliran linguistik ini dimulai dari zaman Yunani, di mana pada zaman Yunani studi bahasa sejarah yang sangat panjang, yaitu kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi sampai kurang lebih abad ke-2 Masehi, sehingga kurang lebih ada sekitar 600 tahun. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi perdebatan bagi para linguis pada saat itu ialah 1. Pertentangan antara fisis dan nomos. Yang kedua, pertentangan antara analogi dan anamoli. Beberapa tokoh yang mempunyai peranan besar dalam studi bahasa pada zaman Yunani, yaitu diantaranya 1 ada Sophis yang muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yang kedua ada Plato, muncul pada abad 429 sampai 347 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang murid dari Plato. Yang pertama tadi ya. Yang keempat ada Stoik. Stoik adalah sekelompok ahli filsafat yang berkembang pada pemula abad ke-4 sebelum Masehi. Yang terakhir ada Alexandrian. Alexandrian meyakini paham analogi dalam studi bahasa. Dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Thales. Yang kedua ada zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat diartikan sebagai lanjutan dari zaman Yunani. Sejalan dengan jatuhnya Yunani, munculnya kerajaan Romawi. Ada Varro dan De Lingua Latina dalam bukunya masih memperdebatkan masalah analogi dan anamoli. Buku ini dibagi dalam bidang-bidang emotologi, morfologi, dan sintaksis. Apa itu emotologi? Cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata beserta artinya. Misalnya, duellum menjadi belum, kata hostis yang bermula berarti orang asing menjadi musuh,
Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata pembentukan. Menurut Varro, kata adalah bagian dari ucapan tidak dapat dibedakan lagi. Dan Varro membagi 3 kelas kata Latin dalam 4 bagian, yaitu kata benda, yaitu termasuk kata sifat, yakni kata yang berinfleksi kasus, kata kerja, kata yang membuat pernyataan berrefleksi tense, partisiple, kata yang menghubungkan dalam sintaksis kata benda dan kata kerja, berinfleksi kasus dan tense. Dan yang terakhir ada adverbium, kata yang mendukung anggota bawah dari kata kerja, tidak berinfleksi. Lalu pada zaman pertengahan, yang ketiga zaman pertengahan, yang dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini antara lain yaitu peranan kaum modiste dan tata bahasa spekulativa dan Petrus Hispanus. Kaum modista yaitu masih membicarakan tentang fisis dan nomos dan pertentangan antara analogi dan anomali. Mereka menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan bersifat universal. Terus tata bahasa spekulativa, menurut tata bahasa spekulativa, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Lalu ada Petrus Hispanus, beliau pernah menjadi Perus pada tahun 1276 sampai 1277. Kemudian zaman yang keempat adalah zaman Renaissance. Dianggap sebagai zaman pembuka abad pemikiran abad modern. Pada sejarah studi bahasa ada 2 hal pada zaman Renaissance yang menonjol, penguasaan bahasa oleh sarjana-sarjana waktu itu. Yang kedua ada selain bahasa Yunani, Latin, Ibrani, dan Arab, bahasa Eropa lainnya juga dapat perhatian dalam membentuk pembahasan, penyusunan kata bahasa, dan juga perbandingan. Lalu yang kelima ada menjelang lahirnya linguistik modern. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak dianggap amat penting itu adalah dinyatakannya adanya hubungan kerabat antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, bahasa Jerman lainnya. Lalu kemudian yang terakhir adalah linguistik modern. Linguistik modern dibagi menjadi 2. Ada pada linguistik abad 19. Pada abad 19, bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi pada kehidupan sehari-hari maupun dalam pemerintahan atau pendidikan. Yang kedua ada linguistik abad 20. Pada abad 20, penelitian bahasa tidak ditunjukkan kepada bahasa-bahasa Eropa saja, tetapi juga kepada bahasa-bahasa yang ada di dunia, seperti di Amerika, bahasa-bahasa India, Afrika, bahasa-bahasa Afrika, dan Asia, bahasa-bahasa Papua, dan bahasa negara di Asia. Ciri-cirinya penelitian meluas bahasa-bahasa di Amerika, Afrika, dan Asia. Pendekatan dalam penelitian bersifat strukturalistis, dan pada akhir abad 20 penelitian yang bersifat fungsionalis yang cukup menonjol. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ruang lingkup linguistik fungsional. Aliran linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet.
Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Australia dan Eropa. Aliran fungsionalisme adalah pendekatan dalam linguistik yang berusaha menjelaskan fenomena bahasa dengan segala manifestasinya dan beranggapan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan dengan konsekuensi yang ada kemudian dari mekanisme itu sendiri. Wujud bahasa sebagai sistem komunikasi manusia tidak dapat dipisahkan dari tujuan berbahasa, sadar atau tidak sadar. Konsep utama dalam fungsionalisme ialah fungsi bahasa dan fungsi dalam bangsa. Dalam ruang lingkup linguistik fungsional ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, keunggulan ruang lingkup fungsional. Keunggulan aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem bunyi itu memiliki fungsi sehingga dapat membedakan arti. Yang kedua, kelemahan dari ruang lingkup fungsional. Yang pertama, ada gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam. Yang kedua, sementara dalam dunia sastra. Selanjutnya, C. Ruang lingkup linguistik struktural. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pada awal abad 20 di Perancis, lahir aliran linguistik struktural. Aliran ini lahir bersamaan dengan diluncurkannya buku Cours de linguistique générale karya Saussure pada tahun 1916. Ferdinand de Saussure juga dikenal sebagai bapak strukturalisme dan sekaligus bapak linguistik modern, dengan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya. Aliran linguistik struktural memandang ketatabahasaan disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, sampai tataran tertinggi berupa kalimat. Ruang lingkup linguistik struktural. 1. Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 dikenal sebagai bapak strukturalisme dan bapak linguistik modern. Bukunya berjudul Cours de linguistique générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Perry dan Albert tahun 1915. Jadi 2 tahun setelah de Saussure meninggal. Berdasarkan catatan kuliah selama Saussure kuliah di Universitas Jenewa tahun 1906 sampai 1911. Buku tersebut juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa, diterjemahkan oleh Wade Baskin yang terbit tahun 1966 dan Rahayu Hidayat yang terbit tahun 1988. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik. Yang dimaksud dengan telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu jangka waktu tertentu saja. Misalnya, belajar bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang atau pada masa tahun 50-an. Sedangkan telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Kedua, perbedaan language dan paralel. Yang dimaksud dengan language adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Sedangkan yang dimaksud dengan paralel adalah pemakaian atau realisasi bahasa oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa, sifatnya konkret. Ketiga, perbedaan signifian dan signifi. Ferdinand de Saussure mengemukakan teori bahwa setiap tanda atau tanda linguistik, signal atau signal linguistik, dibentuk oleh 2 buah komponen yang tidak terpisahkan, yaitu komponen signifian dan komponen signifi. Yang dimaksud dengan signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita.
Sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Keempat, hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Yang dimaksud dengan hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. 2. Aliran Praha. Aliran ini terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya yaitu Willem Matthesius. Tokoh-tokoh lainnya ada Nikolai S. Trubetskoy, Roman Jakobson, dan Maurice Hale. Dalam bidang fonologi, aliran Praha inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas antara fonetik dan fonologi, dan juga memperkenalkan dan mengembangkan suatu istilah yang disebut morfonologi, bidang yang meneliti struktur fonologis morfem. Bidang ini meneliti perubahan-perubahan fonologis yang terjadi sebagai akibat hubungan morfem dengan morfem. Dalam bidang sintaksis, Willem Matthesius mencoba menelaah kalimat melalui pendekatan fungsional. Menurut pendekatan ini, kalimat dapat dilihat dari struktur formalnya dan juga dari struktur informasinya yang terdapat dalam kalimat yang bersangkutan. 3. Aliran glosematik. Aliran ini lahir di Denmark. Tokohnya yaitu Louis James Love 1899 sampai 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain, dengan peralatan, metodologis, dan terminologi sendiri. Menurut James Love, teori bahasa harus bersifat sembarang saja. Artinya, harus merupakan suatu sistem deduktif semata-mata. Teori itu harus dapat dipakai secara tersendiri untuk dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari premis-premisnya. Suatu teori harus bebas dari pengalaman apapun, namun teori itu harus tepat. Maksudnya harus memenuhi syarat untuk diterapkan pada data empiris tertentu, yaitu bahasa. 4. Aliran Wirthian. Nama John R. Wirth, 1890-1960. Guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenal fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran prosodi. Tetapi di samping itu dikenal pula dengan nama aliran Wirth atau aliran Wirthian atau aliran London. John Robert Wirth. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan fonematis dan satuan prosodi. Satuan-satuan fonematis berupa unsur-unsur segmental yaitu konsonal dan vokal. S sama dengan Vn plus P sama dengan F, V plus 0 sama dengan Fn. Rumus tersebut dibaca fungsi subjek diisi oleh frase nominal, diikuti oleh fungsi predikat yang diisi oleh frase verbal, dan diikuti pula oleh fungsi objek yang diisi oleh frase nominal. 7. Aliran takmemik dipelopori oleh Kenneth L. Peck, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat struktuраlis tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tegmen. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti susunan. Yang dimaksud dengan tegmen adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuknya. Kata yang dapat
saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.